Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fadli Channel. Alhamdulillah, di hari Ahad ini kondisi cuaca di Sukabumi dalam keadaan gerimis mengundang sahabat. Semoga gerimis itu membawa berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat yang bermanfaat buat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Maulid adalah bulan yang agung, di mana pada bulan ini kita sebagai umat Islam patut berbangga karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan ini. Adapun cara kita untuk mengagungkan Rasul adalah dengan mengikuti anjuran-anjurannya, sunnah-sunnahnya, melaksanakan syariat Islam secara penuh dengan metode-metode yang telah Rasul ajarkan. Amat sangat bagus dan patut bagi kita sebagai umat untuk bisa merayakan bulan dilahirkannya Nabi pada 12 Rabiul Awal atau disebut bulan Maulid, di mana Rasul lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada waktu itu adalah adanya Abrahah yang menyerang Ka'bah. Namun ada beberapa hal yang menggelitik ketika saya menyaksikan beberapa video di media sosial bahwa orang-orang menyikapi dan memperingati Maulidun Nabi itu dengan cara berdansa, berjoget, membawa umbul-umbul dan sebagainya. Kalau umbul-umbulnya bentuknya keagamaan sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ada beberapa umbul-umbul atau bendera-bendera simbol yang dibawa bukan cuma sebatas bendera negara atau bendera keagamaan. Ada beberapa bendera, entah itu bentuknya bentuk partai, entah itu bentuknya bentuk band-band tertentu. Itu yang menggelitik. Kenapa Maulidun Nabi itu harus ada dengan umbul-umbul atau logo-logo atau bendera-bendera tanda band? Maksudnya apa? Dengan sikap-sikap yang membuat bentuk tarian-tarian atau bentuk joget-joget, maksudnya apa? Rasul itu agung, adalah seorang panutan umat Islam, makhluk terbaik yang Allah ciptakan, Rasul akhirul zaman yang disempurnakan, adalah seorang yang sangat mulia. Bahkan dunia ini pun diciptakan dari Nur Muhammad. Amat sangat disesalkan ketika menyikapi dengan bersolawat, dengan membaca bacaan solawat, harus dengan tarian-tarian, itu seakan-akan menistakan Rasul gitu loh. Rasul itu orang agung, ya pakailah menyikapinya dengan cara yang agung, bukan dengan joget-joget, bukan dengan tarian-tarian. Ketika ada seorang yang ditanya, kenapa kok bersolawat dengan berjoget?
Apa maksudnya? Katanya karena waliullah juga yang ada di Indonesia, Wali Songo, mengajarkan seperti itu. Iya, Wali Songo itu kan keadaannya waktu dulu masih di masa penjajahan. Islam itu datang dengan cara bertahap. Ada kelompok Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam itu dengan lembut, dengan mendasar dengan ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha, sehingga secara tidak langsung budaya yang ada pada waktu itu, karena masyarakatnya sebelum menjadi Indonesia belum mengenal ajaran Islam, maka diajarkan dengan cara mengikuti tradisi yang ada. Itu kelompok Sunan Kalijaga yang didapuk juga oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Tapi ada juga Sunan yang berbeda, tegas, yaitu Sunan Giri dan Sunan Derajat. Tegas, Islam itu harusnya seperti ini. Maka yang bukan ajaran Islam tidak boleh dilakukan. Itu seperti itu. Hasilnya yang didapat memang sedikit, kuantitinya yang memeluk Islam itu tidak banyak untuk kelompok Sunan Derajat dan Sunan Giri ini, karena yang dicari adalah kualitas, bukan kuantitas. Berbeda halnya dengan kelompok Sunan syiarnya Sunan Kalijaga, banyak karena memang tradisinya tetap dipakai dengan lambat laun, tapi dihilangkan, bukan berarti dipakai terus, dihilangkan sedikit demi sedikit. Yang jadi pertanyaan adalah, sekarang ini kita zamannya udah modern, udah mengenal Islam lewat media-media tadi, lewat ulama-ulama yang tadi yang disebut para waliullah, wali songo, atau para sunan-sunan yang 9, dan ulama-ulama setelahnya. Jadi kita mengenal Islam, dan kita mempelajari Islam dari berbagai literatur, dari berbagai guru, dari berbagai instansi pendidikan. Gurunya banyak, instansinya banyak, referensi untuk kita baca juga banyak. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus mengikuti jalan sunan yang dulu, sementara para sunan juga sedikit demi sedikit menghilangkan tradisi-tradisi yang sebelumnya dipakai oleh Hindu dan Buddha. Karena agama kita itu Islam, bukan agama Hindu atau Buddha. Agama kita itu Islam. Kalau kita sudah tahu cara yang benar, kalau kita sudah tahu akhlak yang benar, kalau kita tahu ajaran yang benar, kenapa harus mengikuti ajaran yang sebelumnya dilaksanakan guna menyempurnakan? Dilaksanakan itu pada waktu Sunan Kalijaga dan sebagainya, itu karena untuk menjaring masyarakat yang tadinya belum Islam untuk memeluk Islam. Caranya dengan halus, metode dakwahnya dengan halus. Tapi kalau udah masyarakatnya sudah Islam, sudah mengerti bahwa joget itu bukan satu bagian dalam Islam, terlebih untuk melafalkan kalimat sholawat, karena sholawat itu adalah doa untuk kita memberikan pengharapan kepada Allah, supaya Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda Rasul. Yang dipinta adalah Allah yang Maha Agung,
yang didoakan juga adalah orang yang agung, kenapa caranya harus dengan berjoget? Itu yang menjadi masalah. Nah, sholawat itu tidak harus seperti itu, bahkan anjurannya tidak seperti itu. Dengan cara bukan joget pun kita bisa. Bahkan lebih baik dan lebih bagus ketika kita punya dalam keadaan mempunyai wudhu di tempat yang suci, dan yang kita doakan juga orang yang suci, orang yang sudah maksum, sudah dijaga sama Allah dari hal buruk, yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan di tempat seperti itu, di masjid umpamanya, di waktu malam umpamanya, waktu orang-orang pada tidur terlelap, kita terjaga. Di waktu kita beraktivitas umpamanya, asal kita punya wudhu, kita doa, bersolawat, bagus daripada dengan berjoget tapi tidak menghayati makna solawatnya. Memang Rasulullah itu tidak mengajarkan maulid Nabi. Kita mencintai Rasul, cinta kepada Rasul, memperingati hari lahirnya Nabi, bukan masalah, tapi caranya yang harus benar. Secara pribadi sangat menyayangkan kok caranya menjaring untuk melaksanakan sholawat itu, kok caranya yang seperti itu gitu loh. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Apakah tidak ada cara yang lebih bagus gitu untuk bersolawat? Kenalkan aja di setiap waktu, di setiap habis sholat, kasih ceramah, nggak masalah. Daripada mengadakan yang keadaannya cuma sebatas di bulan maulid saja umpamanya, terus lain kalinya kita lupa lagi. Mendingan rutin teratur, tidak harus megah, tidak harus meriah, tapi dilaksanakan. Menjaring banyak tapi manfaat pengetahuan ke masyarakatnya kurang dan akhirnya menyesatkan, itu juga bukan sesuatu yang bagus menurut saya. Demikian yang tersinggung dengan ucapan saya. Bukan saya menyalahkan Anda, tapi menyayangkan, hanya sebatas menyayangkan cara penyampaiannya seperti itu. Jadi mohon berilah bimbingan kepada masyarakat cara terbaik untuk melaksanakan sholawat, bukan dengan cara berjoget-joget itu, seperti itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.